Kalau kita mau bicara jujur dan apa adanya, ini kalau kita mau bicara jujur dan apa adanya ya, ada yang menakjubkan, ada yang aneh, ada yang bikin geleng-geleng kepala soal bagaimana masalah Kaesang menumpang pesawat jet pribadi dan soal akun Fufu Fafa sejauh ini ditangani sama tim komunikasi dari Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau kita mau bicara jujur dan apa adanya, tampaknya semua itu manajemen krisis yang dilakukan oleh timnya Pak Jokowi dan keluarganya, semua ini benar-benar berantakan. Benar-benar gak ada strateginya. Jurus Pak Jokowi sebagai ahlinya marketing dan imaji, ahlinya berkomunikasi media dan media sosial, sekarang semua itu tampaknya sudah gak ampuh lagi. Malahan nih, sekarang ini jurus dari Pak Jokowi kelihatan sudah ketinggalan zaman dan gampang dibaca. Semuanya cuma pengulangan-pengulangan dari jurus-jurus lama. Seperti mengajak Raffi Ahmad dan influencer lainnya jalan-jalan ke IKN dan naik motor nyoba jalan tol baru. Blunder demi blunder juga dilakukan dalam meredakan isu menumpang pesawat jet pribadi dan isu akun Fufu Fafa ini. Contohnya, aksi Kaesang melakukan klarifikasi dengan mendatangi KPK dan berdalih kalau dia dan istrinya naik pesawat pribadi ke Amerika Serikat adalah karena nebeng teman. Itu semua malah jadi masalah baru. Karena kemudian beredar berita kalau teman yang pesawat pribadinya dipakai Kaesang itu, teman berinisial Y itu, dia malah nggak ikut dalam penerbangan. Jadi gimana? Kaesang nebeng, tapi yang ditebengin gak ikut pergi. Ini aneh gak sih? Kalau menurut kalian, gimana ini? Kalian percaya sama klarifikasi Kaesang? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, silakan like video ini dan juga subscribe di kanal 2045 TV. Terlepas dari masalah Mr. Y, orang yang ditebengin tapi nggak ikut berangkat itu, ada satu lubang besar dalam penjelasan Kaesang yang benar-benar nggak logis. Nggak logis secara kronologis kejadian. Dan ini malah bertentangan dengan penjelasan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yakni Pak Budi Ari. Kalian mau tahu di mana keterangan Kaesang dan Pak Budi Ari saling bertentangan? Coba deh perhatikan. Coba perhatikan ya. Beberapa hari lalu, Pak Budi Ari udah ngasih penjelasan kalau Kaesang pergi naik pesawat pribadi karena istrinya, Mbak Erina Gudono, dia sudah hamil tua. Sudah hamil di atas 7 bulan. Jadi Mbak Erina nggak memungkinkan buat terbang pakai pesawat komersial. Mbak Erina bakal ditolak kalau naik pesawat komersial. Nah, makanya kalau menurut Pak Budi Ari, dan argumen ini kemudian dipakai juga sama para juru bicara dan buzzer Pak Jokowi lainnya. Makanya nggak ada pilihan lain buat Kaesang dan Mbak Erina selain berangkat dan pulang pakai pesawat pribadi. Terus sekarang, coba kita baca lagi apa penjelasan dari Kaesang yang kemudian dikuatkan sama juru bicaranya dari PSI, dari Partai Solidaritas Indonesia. Kalau menurut versinya Kaesang, ini menurut versi Kaesang dan jubirnya dia ya. Kalau menurut mereka, Kaesang semula berniat naik pesawat komersial. Kaesang dan Mbak Erina semula mau naik pesawat komersial. Tapi, nah ini kebetulannya. Rupanya kebetulan teman Kaesang yang bernama Mr. Y, dia punya rencana buat ke Amerika juga dan memakai pesawat pribadinya. Makanya, rencana buat naik pesawat komersial dibatalkan dan akhirnya Kaesang beserta rombongan pergi naik pesawat pribadi punya Mr. Y ini. Nah, gimana kalau menurut kalian? Kalian percaya sama penjelasan Kaesang dan juru bicaranya? Kalian percaya kalau Kaesang semula memang mau naik pesawat komersial? Atau kalian percaya sama penjelasan Menteri Budi Ari? Kalian lebih percaya Kaesang memang sejak awal berniat naik pesawat pribadi karena tahu istrinya yang hamil tua memang udah nggak boleh naik pesawat komersial?
Ini cuma satu contoh bagaimana narasi pembelaan Kaisang begitu berantakan dan gak konsisten. Kronologis yang disampaikan Kaisang dan jubirnya gak konsisten sama penjelasan sebelumnya yang disampaikan sama seorang menteri. Makanya nih, alih-alih masalah jadi reda, kedatangan Kaisang ke KPK malah menyulut pembahasan baru dan bikin isu gratifikasi perjalanan jet pribadi ini jadi semakin gak karuan saja. Dari apa yang terjadi di kasus jet pribadi dan akun Fufu Fafa, dan juga komunikasi soal kesiapan IKN, Ibu Kota Nusantara, sekarang sudah semakin tampak kalau strategi komunikasi publik Pak Jokowi dan keluarganya sudah semakin berantakan. Walaupun sekarang sudah diperkuat dengan jajaran kantor komunikasi kepresidenan, terus ada wakil menteri komunikasi yang baru dan juga masuknya orang Pak Jokowi ke Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Kominfo, tapi semua itu tampaknya sama sekali nggak menolong narasi komunikasi Pak Jokowi dan keluarganya. Semuanya serba berantakan dan seperti berjalan sendiri-sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi nih, nah ini nih ada yang lebih parahnya lagi. Yang lebih parahnya lagi, kalau kita nonton ya acara Bang Karni Ilyas di kanal YouTube-nya, Bang Karni bilang kalau sekarang ini dia dan juga media-media lainnya, mereka semua kesusahan buat mengundang narasumber yang mau belain Pak Jokowi dan keluarganya di acara-acara TV atau di acara-acara podcast. Nah, gimana nih? Kok nggak ada lagi yang mau belain Pak Jokowi? Ya, kita pastinya sudah harus tahu. Sekarang ini, mereka yang semula militan belain Pak Jokowi, sekarang ini kebanyakan dari mereka sudah balik badan setelah melihat bagaimana Pak Jokowi berupaya menghancurkan demokrasi di negara kita ini. Mereka juga balik badan setelah melihat perilaku gaya hidup dari anak-anak dan keluarga Pak Jokowi. Sementara itu, mereka yang masih setia sama Pak Jokowi, mereka yang masih percaya sama Pak Jokowi, kebanyakan dari mereka ini memilih diam dan bungkam karena memang nggak punya argumentasi meyakinkan buat membela Pak Jokowi. Nah, makanya yang sekarang tertinggal buat belain mati-matian Pak Jokowi dan keluarganya, ya tinggal orang-orang yang minim kemampuan argumentasi dan lebih suka beradu jotos. Mereka yang nggak sanggup berargumentasi dan lebih suka melempar tudingan disinformasi dan hoax. Padahal nih ya, semua yang jadi perdebatan dan pergunjingan di media sosial dan masyarakat sekarang ini adalah fakta-fakta yang memang susah buat dibantah. Makanya nih, kalau kita mau bicara jujur dan apa adanya ya, harus diakui kalau tim narasi dan komunikasi Pak Jokowi sekarang ini memang sudah hancur berantakan. Tampaknya nggak ada lagi orang berakal sehat yang mau berpikir dan mau pasang badan buat jadi pembelanya Pak Jokowi. Ya begitulah akhir dari perjalanan politik Pak Jokowi dan keluarganya.